Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang dapat kembali menjumpai dan menyapa saudara lewat acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Lina dari GKI Perniagaan Jakarta. Renungan kita hari ini, Jumat 27 Februari 2026, ditulis oleh Pendeta Emeritus Mungki Aditya Sasmita dari GKI Sangkrah Solo. Dengan judul Kekuatan Kasih Sayang. Yang didasarkan pada pembacaan kitab Mika, pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Mika 7 ayat yang ke-19. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan tiap-tiap hari. Juga pada hari ini melalui firman-Mu yang akan kembali menyapa kami. Kami rindu Engkau memberkati kami dengan firman-Mu yang boleh menuntun kami. Dan kami mohon Kau berkenan berkata-kata kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan membacakan untuk kita kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Sahabat, kekuatan kasih sayang ditunjukkan secara jelas dan nyata saat seseorang memberikan pengampunan. Karena melalui pengampunan, segala kesalahan dapat dihapuskan, dan luka yang ditimbulkan oleh kesalahan pun dapat dipulihkan. Hanya kasih sayanglah yang dapat melakukan hal itu. Kekuatan Allah tidak hanya dikenal melalui murka dan penghukumannya atas umat yang berdosa, melainkan terlebih lagi melalui kebesaran kasih sayangnya dan kemurahan hatinya. Oleh karena itu, umat Israel berharap agar ketika mereka berbalik dan bertobat dari segala dosa dan kesalahan mereka, Allah berkenan kembali menyayangi serta menghapuskan dosa dan kesalahan mereka. Pengampunan yang Allah berikan merupakan perpaduan antara kekuatan dan kasih sayangnya itu. Itu sebabnya penghapusan dosa umat tersebut digambarkan seperti saat Allah menenggelamkan Firaun dan pasukannya ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir. Hal itu sekaligus menegaskan bahwa ketika Allah mengampuni dosa, Allah sesungguhnya memusnahkan segala dosa dan pelanggaran umatnya untuk selama-lamanya. Sahabat, dari firman ini kita belajar dua hal penting. Yang pertama, kita tidak perlu meragukan kebesaran kasih sayang Allah. Ketika kita bertobat, jangan pernah ragu untuk datang dan memohon kasih sayangnya. Dan kedua, kita dipanggil untuk mengasihi setiap orang yang bersalah kepada kita. Memendam kebencian dan dendam bukanlah kekuatan, tetapi mengasihi dan mengampuni, itulah kekuatan yang sejati. Mari kita
berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Anugerah pengampunan yang menunjukkan kepada kami betapa besarnya kasih sayang Tuhan atas setiap kami. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dan dosa-dosa kami. Tuhan mengampuni kami, melemparkan dan membuang dosa kami ke tubir-tubir laut. Tuhan tolonglah kami supaya kami juga dapat melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Dengan kekuatan kasih sayang Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami juga untuk mengasihi dan menyayangi orang-orang yang juga mungkin pernah berbuat salah kepada kami. Biarlah mereka juga bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, memberi tanda like, dan membagikannya kepada sebanyak mungkin orang. Supaya banyak orang mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati.